Pernahkah Anda mengadakan satu perjalanan dan kemudian perjalanan itu begitu berkesan bagi Anda? Pernahkah kita mengadakan satu perjalanan di mana kita bertemu dengan mungkin seseorang atau beberapa orang yang kemudian meninggalkan bekas atau kesan yang sangat mendalam di hati kita bahkan hingga hari ini? Ada satu kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang sangat menarik dan sangat berkesan bagi orang yang mengadakan perjalanan tersebut. Perjalanan itu dicatat di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Di situ ketika kita membuka Alkitab kita akan melihat sebuah perjalanan yang diceritakan dengan begitu indahnya yang berjudul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, pada waktu kami akan belajar firman-Mu, berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu ini, dan terutama firman ini dapat mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di dalam Lukas pasal 24, mari kita mulai membaca dari ayat 13 dan 14. Di dalam Alkitab diceritakan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Nah, sebelum saya memberikan gambaran tentang perjalanan ini, mungkin kita perlu tahu bahwa Lukas pasal 24 ayat 13 ini adalah sebuah kisah yang ditulis dengan satu latar belakang yang sangat luar biasa. Apa latar belakangnya itu? Yaitu penyaliban Yesus dan juga penguburan Yesus. Pada saat itu, pada saat perjalanan ini terjadi, Yesus baru saja disalibkan. Dan kemudian pada saat itu juga belum lama ada kabar dari perempuan-perempuan yang pergi ke kubur bahwa Yesus sudah tidak ditemukan lagi di dalam kubur. Jadi inilah latar belakang dari cerita ini. Sehingga ada dikatakan ada 2 orang dari murid-murid Yesus yang pergi dari Yerusalem ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan sementara mereka berjalan, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang sedang terjadi. Saudara, letak Yerusalem adalah di dataran yang lebih tinggi daripada Emmaus. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ketika kedua orang murid ini berjalan dan bercakap-cakap, maka jalan mereka berjalan menurun. Saya pikir kita semua tahu bahwa ketika kita berjalan menurun adalah lebih mudah daripada kita berjalan mendaki. Nah, dikatakan di ayat tadi bahwa perjalanan mereka jauhnya sekitar 7 mil. Di Indonesia kita tidak menggunakan satuan jarak mil, tetapi kita menggunakan kilometer. Jadi saya coba hitung, kalau 1 mil sama dengan 1,61 kilometer, maka 7 mil ini adalah sebuah perjalanan dengan jarak 11,3 kilometer. Mungkin kita bisa bayangkan, bisa mengira-ngira 11,3 kilometer itu jauhnya seperti apa. Nah, pada waktu itu pun 2 orang murid ini tidak menggunakan mobil atau menggunakan kendaraan. Mereka berjalan kaki. Saya mencoba mencari data berapa kecepatan manusia berjalan kaki. Dan saya menemukan bahwa rata-rata 1,4 meter per detik ketika kita berjalan kaki, atau kira-kira 5 kilometer per jam.
Sehingga kalau kita menghitung, maka kita menemukan bahwa perjalanan ke Emmaus dengan jarak 7 mil ini diperkirakan waktunya sekitar 2,26 jam. Ya, kurang lebih 2 jam 15 menit. Nah, kita lanjutkan cerita ini. Di dalam ayat 15 sampai 16 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus. Datanglah Yesus sendiri yang mendekati mereka. Dan kemudian Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi menariknya, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus. Saudara, ini sangat menarik. 2 orang murid ini sedang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, dan pada waktu itu sedang heboh-hebohnya dengan berita bahwa Yesus sudah disalib. Mereka begitu sedihnya, mereka percakapkan pasti tentang Yesus. Tetapi ketika Yesus datang sendiri menemani mereka, berjalan bersama mereka, mereka tidak mengenali Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah Yesus berjalan bersama kita? Pernahkah Yesus berjalan bersamamu, tetapi ada sesuatu yang menghalangi kita mengenali Dia? Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, ketika begitu banyak ujian dan pergumulan terjadi di dalam hidup kita, sering kali kita merasa bahwa kita sendiri. Kita ditinggalkan sendiri. Kemana Tuhan itu? Bahkan kita sering kali merasa bahwa hidup kita ini tidak punya makna. Karena tidak ada yang peduli dengan kita. Tidak ada yang betul-betul tulus menyayangi kita. Saudara, faktanya adalah Yesus selalu berjalan bersama kita. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata kita. Ada satu perkataan yang dikatakan begini, bahwa kesepian adalah bukan tentang cuma ada sendirian, tetapi sebuah perasaan yang membuat kita merasa bahwa tidak ada orang yang peduli dengan kita. Kita bisa merasa kesepian bahkan di tengah ada banyak orang yang ada di sekeliling kita. Apakah kita merasa kesepian? Tetapi sesungguhnya faktanya sebetulnya karena kita tidak mengenali Yesus yang berjalan bersama kita. Ada satu puisi yang sangat menarik yang saya sukai. Judulnya adalah Apakah Tuhan Mendengar? Pernah seorang pemberani berbicara kepada Tuhan, bakarlah semak itu seperti yang engkau lakukan bagi Musa Tuhan, maka aku akan mengikutimu. Robohkanlah dinding-dinding itu seperti yang engkau lakukan untuk Yosua Tuhan, maka aku akan bertarung. Teduhkanlah gelombang danau Galilea Tuhan, maka aku akan mendengar. Lalu orang itu pergi duduk dekat semak, tidak jauh dari dinding, dekat laut, dan menunggu sampai Tuhan berbicara. Dan Tuhan mendengar orang itu, dan ia menjawab. Ia mengirim api, bukan untuk semak, tapi untuk sebuah gereja. Tuhan merobohkan dinding, bukan dinding dari batu, tetapi dinding dari dosa-dosa. Tuhan menenangkan badai, bukan badai yang di laut, tetapi di dalam jiwa. Dan Tuhan menunggu sampai orang itu menanggapi. Dan ia menunggu, dan ia menunggu, dan menunggu. Tetapi karena orang itu menatapi semak-semak, bukan hati. Dia menatapi batu bata, bukan hidup orang-orang yang sudah diubahkan. Dia menatapi lautan, bukan jiwa-jiwa. Maka ia menyimpulkan bahwa Tuhan tidak berbuat apa-apa. Akhirnya ia memandang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah engkau sudah kehilangan kuasamu? Dan kemudian Tuhan memandangnya dan berkata, apakah engkau sudah kehilangan penglihatanmu? Saudara, buat kita puisi ini mungkin kelihatannya sedikit lucu.
Tetapi kita bisa lihat di situ bahwa fakta yang sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang terjadi adalah ada sesuatu yang menghalangi mata kita untuk bisa melihat Tuhan, bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, pertanyaannya kembali lagi, apakah ada sesuatu di dalam hatimu? Apakah ada sesuatu di matamu yang menghalangimu untuk bisa mengenali Yesus di dalam hidupmu? Saudara, ada banyak manusia di dunia ini tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa memandang Tuhan, tidak bisa mendengar Tuhan. Karena uang yang menghalangi mata mereka, harta yang menghalangi mata mereka. Bukan hanya itu, seringkali kesibukan pekerjaan kita. Kita mengejar karir, kita mengejar jabatan. Dan hal itu yang membuat kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Dan kemudian kita tidak bisa mengenali Dia. Bahkan kadang-kadang waktu kita habiskan banyak untuk mendapatkan, mengejar cinta sejati. Sehingga di dalam pengejaran akan cinta sejati, kita jadi melepaskan cinta yang sejati kita sebetulnya, yaitu Tuhan Yesus. Apakah mungkin ada seseorang di dalam hidup Anda yang Anda begitu cintai, yang kemudian malah membuat bahkan menutup mata Anda untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Sementara mereka berjalan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Mungkin kita berpikir, apakah Yesus tidak tahu? Tidak, Yesus tahu. Tetapi ketika Tuhan bertanya, bukan untuk Dia tahu, tetapi untuk membuat kita berpikir dan merenungkan kembali apa yang sedang ada di dalam hati kita. Nah, di dalam cerita itu, dua orang murid ini ketika ditanya seperti itu, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, ini menarik saudara, coba dicatat, dikatakan mereka berhenti dengan muka muram. Yang Yesus tanyakan sebetulnya adalah, kalian lagi ngobrolin apa? Tapi mereka kemudian berhenti dengan muka yang muram. Kalau saya lihat di dalam Alkitab bahasa Inggris, di King James Version, dikatakan di situ mereka berhenti dengan muka yang sad, dengan sedih. Muka muram artinya muka yang sedih. Mengapa mereka sedih? Nah, di dalam buku Kerinduan Segala Zaman memberikan keterangan tentang hal ini. Dikatakan bahwa dua murid ini bukan hanya kita berpikir mukanya muram, kayaknya bete gitu, bukan. Tetapi dikatakan mereka sedang di dalam satu kesedihan yang mendalam. Kesedihan mereka tidak dapat ditahan dan mereka pun menangis. Bahkan ketika mereka mau mempercakapkan hal itu, mereka menangis, mereka sedih. Kenapa? Karena Yesus yang mereka harapkan ini disalib, mati dan kemudian dikuburkan. Nah, Yesus sendiri mengetahui bahwa hati murid-murid ini terikat dengan Dia dalam kasih. Dua orang murid ini sangat mengasihi Yesus dan Dia rindu untuk menghapus air mata mereka. Bisa saja Yesus katakan kepada dua murid ini, "Hei, ini aku Yesus, aku sudah bangkit." Dan pasti kalau mereka tahu, maka hati mereka akan penuh dengan kegirangan dan kesukaan. Tetapi Yesus merasa bahwa perlu terlebih dahulu untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup di dalam perjalanan itu. Nah, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Saudara, kalau mungkin diterjemahkan dalam bahasa modern, mungkin saya bisa terjemahkan Kleopas ini bilang gini, "Kamu dari mana aja? Kamu orang asing ya, sampai ini lagi heboh, ada peristiwa yang sangat heboh yang terjadi di Yerusalem. Dan masa kamu gak tahu?" Kurang lebih mungkin seperti itu. Tetapi kemudian Yesus katakan kepada mereka, "Apa itu? Apa itu?" Nah, jawab murid-murid itu
adalah apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Nah, saudara, saya ingin kita berhenti sebentar di sini untuk mencatat kesaksian dari dua orang murid ini. Dua orang murid ini mengatakan bahwa Yesus adalah nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Artinya, Yesus adalah seorang yang antara perkataan dan perbuatannya itu nyambung, harmonis. Artinya apa yang dia katakan itu juga yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan itu pun yang dia ajarkan. Tidak seperti kita, saudara. Tidak seperti saya. Mungkin saya bisa berbicara hal-hal yang indah, yang bagus, yang rohani. Tapi belum tentu kelakuan saya seperti itu. Yesus adalah seseorang yang sinkron antara perbuatan dan perkataannya. Dan kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, hendaklah apa yang kita katakan juga adalah apa yang kita lakukan. Dan bukan hanya itu, murid-muridnya memberikan satu kesaksian bahwa Yesus itu adalah sinkron dalam perbuatan dan perkataan, bukan hanya di depan orang, bukan hanya untuk mendapatkan nama atau popularitas, tetapi Yesus sinkron antara perbuatan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Di depan Allah dan di depan sesama manusia. Saudara, sekali lagi, jika kita mengaku kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus seperti Yesus, sinkron antara perkataan dan perbuatan, bukan hanya di depan orang, bukan hanya di depan seseorang yang mungkin bisa melihat kita, tetapi yang terutama di hadapan Allah. Kita lanjut ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal dahulu kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, perhatikan di sini. Harapan murid-murid terhadap Yesus adalah untuk membebaskan mereka dari tawanan bangsa Roma. Membebaskan bangsa Israel, dan harapan mereka ketika bangsa Israel ini dibebaskan, maka Yesus akan menjadi raja dari bangsa Israel. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada sekedar memberikan kemerdekaan secara fisik kepada bangsa Israel. Kita tahu bahwa tujuan Yesus datang ke dunia bukan hanya membebaskan bangsa Israel, tetapi membebaskan seluruh umat manusia dari tawanan dosa. Saudara, kadang-kadang rencana Tuhan atau jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kita tidak kita pahami. Mengapa? Karena kadang-kadang yang kita harapkan itu terlalu kecil. Padahal rencana Tuhan, rancangan Tuhan, jalan-jalan Tuhan sungguh jauh lebih tinggi daripada apa yang kita bisa bayangkan. Dan yang lebih menarik lagi di sini dikatakan bahwa katanya sudah lewat itu 3 hari. Peristiwa yang heboh itu sudah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, saudara, selama Yesus bersama dengan murid-muridnya, sebenarnya sudah berulang kali Yesus memberitahukan tentang nubuatan 3 hari. Bahwa anak manusia akan dibunuh dan kemudian akan bangkit kembali pada hari yang ke-3. Yang menariknya, murid-muridnya yang mendengar ajaran Yesus ini, tetap saja mereka menjadi sangat sedih, patah semangat ketika mereka melihat Yesus mati di salib. Mereka lupa bahwa dalam beberapa kali kesempatan Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit 3 hari. Nah, menariknya malah orang-orang Farisi yang betul-betul memaksa untuk menyalibkan Yesus malah percaya tentang nubuatan 3 hari itu.
Kenapa bisa saya tahu? Karena di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 63, orang-orang Farisi ini menghadap kepada Pilatus dan meminta supaya penjaga ditempatkan di depan kubur Yesus. Karena mereka mau mengantisipasi jangan-jangan peristiwa kebangkitan Yesus ini akan terjadi. Tetapi murid-muridnya sendiri justru tidak percaya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini? Saudara, kadang-kadang kita mengaku kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita belajar nubuatan, kita belajar Alkitab. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin dalam hidup kita. Malah mungkin kadang-kadang orang-orang yang lain yang tidak percaya kepada Yesus justru lebih punya iman terhadap kebenaran firman Tuhan. Murid-murid ini kemudian melanjutkan cerita mereka di ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, bahwa Yesus hidup. Dan beberapa dari teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi Yesus sendiri mereka tidak temukan. Kemudian apa respon Yesus terhadap cerita mereka itu? Ayat 25. Lalu Yesus berkata kepada dua orang murid ini. Apa yang dia katakan? Saudara, saya mau saudara simak perkataan Yesus ini. Karena sesungguhnya perkataan ini adalah juga untuk kita. Apa yang Yesus katakan? Ingat, Yesus sudah mengajarkan tentang nubuatan 3 hari itu. Tetapi murid-murid ini have no idea. Mereka tidak ada bayangan, tidak percaya dan tidak ingat apa yang sudah dikatakan oleh Yesus. Yesus bilang begini kepada dua orang murid itu. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, kadang-kadang kita sudah belajar firman Tuhan. Kita tahu persis janji-janji Tuhan. Tetapi sama seperti murid-murid Yesus. Ketika hidup kita dilanda begitu banyak masalah. Ketika hidup kita tertekan dari segala arah. Kita menjadi patah semangat. Kita hilang harapan. Kita sedih dan muka kita muram. Yesus bilang apa? Kamu orang bodoh. Kamu lamban hatimu. Kenapa bodoh? Karena sudah tahu tetapi tidak percaya. Penyakit kita yang terutama adalah tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan Yesus melanjutkan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dengan kata lain, kalau saya yang jadi Yesus, saya akan katakan, bukankah saya sudah berapa kali nih ngomong sama kamu bahwa anak manusia akan mati, dibunuh dan kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Kok kamu itu gak percaya-percaya juga? Gemas mungkin jadi Yesus. Saudara, masalah kita, salah satu masalah kita yang terbesar adalah tidak percaya. Iman adalah percaya bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan akan. Keraguan mengatakan bahwa mungkin Tuhan sanggup dan mungkin juga Tuhan akan melakukannya. Tapi tidak percaya sebenarnya mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak sanggup dan Tuhan tidak akan menolong kita. Itulah sebabnya mengapa kita harus terus meminta iman. Percaya bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan akan selalu menolong kita. Saudara, kenapa Petrus tenggelam? Ingat waktu Yesus menyuruh Petrus, ayo jalan aja di atas air. Awalnya dia berjalan, tetapi kemudian dia tenggelam. Kenapa Petrus tenggelam? Petrus tenggelam di air karena satu penyakit yang lebih berbahaya daripada virus COVID, yang namanya tidak percaya. Kita sering kali tenggelam di dalam banyaknya masalah hidup kita. Kenapa? Apakah karena Tuhan tidak sanggup? Tidak, saudara.
Kita sebetulnya menjadi khawatir dan takut menghadapi hidup ini karena kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya setiap hari seharusnya doa kita seperti apa yang dikatakan oleh seorang ayah yang anaknya kerasukan setan, yang diceritakan di dalam Markus 9 ayat 24. Dia bilang begini, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Setiap hari harusnya kita memohon agar Tuhan berikan kita iman untuk percaya. Karena dengan keberdosaan kita tidak percaya. Kemudian apa yang Yesus lakukan dalam perjalanan itu? Di ayat 27 dikatakan bahwa lalu ia, yaitu Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Pada waktu itu kan belum ada perjanjian baru ya. Jadi apa yang Yesus jelaskan? Dia menjelaskan semua kitab yang ada di dalam perjanjian lama. Bayangkan Yesus menjelaskan seluruh isi perjanjian lama kepada 2 orang murid itu selama waktu tadi berapa? 7 mil itu kurang lebih sekitar 2 jam 15 menit. Saudara, pada waktu kita mau belajar satu kebenaran, kita dengar satu khotbah, kadang-kadang khotbahnya 1 jam, itu hanya 1 ayat mungkin yang dibahas. Atau mungkin cuma 1 pasal yang dibahas. Tetapi dalam waktu 2 jam 15 menit, Yesus menjelaskan seluruh isi perjanjian lama. Dan saudara, kalau ada khotbah yang paling ingin saya dengarkan di muka bumi ini, saya ingin mendengarkan khotbah Yesus selama 2 jam 15 menit. Tentang bagaimana perjanjian lama dibentangkan di hadapan kedua murid itu. Kemudian kita lanjutkan, ayat 28 dikatakan, lagi asik mereka ngobrol, kemudian mereka sudah dekat dengan kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus. Lalu Yesus berbuat seolah-olah dia hendak meneruskan perjalanannya. Artinya, oke, kalian sudah sampai, see you later, saya mau melanjutkan perjalanan saya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Artinya 2 murid ini maksa. Katanya begini, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, ini adalah kata-kata yang sangat indah. Murid-murid ini bilang begini kepada Yesus, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Saudara, kalau ada satu keputusan yang mereka lakukan dengan benar di dalam cerita ini, adalah keputusan untuk mendesak Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bukan hanya sekedar mengundang, tidak. Mereka mendesak. Mendesak itu artinya memaksa supaya Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Walaupun di awal perjalanan mereka sedih, mereka muram, tetapi untungnya di dalam waktu itu mereka membuat satu keputusan yang benar, mengundang Yesus untuk hadir bersama-sama dengan mereka. Dan saudara, Yesus tidak pernah menolak undangan siapapun yang mengundang dia untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Saudara dan saya tidak beda jauh, tidak beda sama sekali, malah tidak ada perbedaannya dengan 2 murid itu. Ketika 2 murid itu mengundang Yesus dan Yesus mau tinggal bersama-sama dengan mereka, demikian pun yang akan terjadi kalau saudara dan saya mengundang Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Ada sebuah lagu, judulnya Telah Hampir Malam, yang membuat menggambarkan peristiwa itu. Telah hampir malam, marilah ya Tuhan, sertai aku, beri perhentian. Karena kuharap hanya padamu, Yesus penolong, tinggal sertaku. Harusnya inilah yang menjadi seruan kita setiap hari.
mengundang Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Kita tahu di dalam Imamat 23 ayat 32, pergantian hari itu bukan jam 12 malam. Pergantian hari adalah dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Ketika murid-murid ini mengundang Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan dia, pada waktu itu matahari hampir terbenam. Yang murid-murid sedang mau lakukan adalah memastikan agar Yesus bersama dengan mereka di akhir hari itu dan untuk memulai hari yang baru. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, ini menarik sekali. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa hati kita berkobar-kobar. Di dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version mengatakan our heart burn within us. Padahal saudara ingat tadi di awal dari perjalanan ini bagaimana muka mereka? Muka mereka muram, mereka sedih, mereka menangis. Tetapi di akhir dari perjalanan itu mereka mengatakan dan memberikan kesaksian bahwa hati mereka berkobar-kobar. Saudara, kalau hati saudara berkobar-kobar, apakah muka saudara akan muram? Ataukah hati yang berkobar-kobar itu artinya lagi sedih? Tidak, saudara. Kebalikan, perjalanan ke Emmaus dimulai dengan muka yang muram, tetapi diakhiri dengan hati yang berkobar-kobar. Apa yang terjadi, saudara? Ada apa di perjalanan itu yang mengubahkan hati dari dua orang murid itu? Yaitu ketika Yesus menerangkan seluruh kitab suci, dari kitab-kitab Musa sampai segala kitab para nabi. Artinya apa? Hati mereka berkobar-kobar karena firman Allah yang mereka dengarkan. Dan Yesus adalah firman itu sendiri. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 19 ayat 7 katakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Dan saudara, Roma 10 ayat 17 katakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, ketika muka kita muram, ketika hati kita sedih, ada satu obat yang mujarab, yang tidak akan pernah gagal, yaitu firman Tuhan. Saudara ingat cerita tentang Musa di dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa bercakap-cakap dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menerima perintah-perintah dari Tuhan. Waktu dia turun gunung, apa yang terjadi? Mukanya, wajahnya bercahaya. Sampai-sampai orang bangsa Israel tidak bisa langsung menatap wajahnya. Karena saking bercahayanya wajah dari Musa itu oleh kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita mau wajah kita kelihatan fresh, wajah kelihatan awet muda, wajah kita kelihatan bercahaya, kita tidak perlu treatment yang macam-macam. Kita tidak perlu suntik botox atau apapun. Ada satu obat yang menjadi rahasianya, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan akan membuat hati Anda berkobar-kobar dan wajah Anda akan bercahaya. Tidak perlu obat whitening atau apapun. Firman Tuhan sanggup membuat Anda bercahaya. Lalu mereka bangun dan terus kembali ke Yerusalem. Ingat saudara, itu udah malam. Pada saat itu kan matahari artinya sudah terbenam. Tetapi saking gembiranya mereka memutuskan untuk bangun dan kembali ke Yerusalem. Padahal saudara, apa yang terjadi? Ingat tadi, perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu adalah perjalanan yang menurun. Jadi kalau mereka kembali ke Yerusalem artinya apa? Mereka berjalan mendaki dalam situasi hari sudah gelap, matahari sudah tenggelam. Dengan kabar istimewa yang hendak disampaikan ini, mereka tidak dapat duduk saja dan bercakap-cakap. Keletihan dan lapar mereka pun lenyap. Mereka meninggalkan makanan mereka tanpa dicicipi. Dan dengan penuh kegirangan mereka pergi sekali lagi dengan melewati jalan yang sama ketika mereka tadi datang. Bergegas hendak menyampaikan kabar itu kepada murid-murid lain yang ada di kota.
Saudara, ketika mereka jalan balik ke Yerusalem, hari sudah gelap. Ada beberapa bagian jalan itu yang tidak aman. Tetapi mereka mendaki melewati tempat yang curam. Bahkan beberapa kali mereka tergelincir di batu-batu yang licin. Mereka tidak melihat, mereka tidak mengetahui bahwa mereka dilindungi oleh Yesus yang telah melewati jalan itu bersama dengan mereka sebelumnya. Dengan tongkat di tangan mereka maju terus. Mereka ingin cepat-cepat berjalan, lebih cepat daripada biasanya. Kadang-kadang mereka kehilangan jalan karena sudah gelap. Tapi mereka menemukan jalan kembali. Kadang-kadang mereka berlari, kadang-kadang terantuk. Tapi mereka maju terus. Sahabat mereka yang tidak kelihatan dekat ada di sisi mereka sepanjang jalan. Mereka tidak putus asa karena hati mereka melonjak kegirangan. Kristus adalah juru selamat yang hidup. Saudara, bagaimana muka kita bisa muram kalau setiap hari kita mengatakan suatu kabar sukacita bahwa Kristus adalah juru selamat kita yang hidup. Maka hati kita akan berkobar-kobar. Ayat 33 dari Lukas 24 mengatakan akhirnya mereka sampai di Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid yang lain. Dan mereka 11 murid yang lain itu sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Saudara, ada satu kabar, mereka berani mengambil satu resiko berjalan di dalam kegelapan untuk menyampaikan satu kabar yang penting, yaitu bahwa Kristus sudah bangkit. Dan ini berkali-kali mereka mengulanginya. Pekabaran bahwa Kristus sudah bangkit adalah sebuah pekabaran yang harus disampaikan kepada semua orang, khususnya kepada orang yang bermuka muram dan berduka cita. Mereka, murid-murid Yesus, harus bercerita kepada semua orang bahwa Kristus sudah bangkit. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan zaman ini juga harus bercerita bahwa Kristus sudah bangkit. Mereka membawa pekabaran terbesar yang pernah diberikan kepada dunia. Suatu pekabaran yang membahagiakan. Di mana disitulah tergantung pengharapan umat manusia untuk masa kini dan untuk masa kekekalan. Karena Kristus sudah bangkit. Saudara, bukankah ini adalah satu kabar yang luar biasa membahagiakan? Kristus sudah bangkit, dia tidak mati. Malaikat berkata bahwa dia tidak ada lagi di sini. Dia sudah bangkit. Kita menyembah Allah yang hidup. Saudara, perjalanan 7 mil ini, perjalanan ke Emmaus ini, kalau kita pikir baik-baik, bukankah ini adalah cerita bukan hanya tentang 2 orang murid tadi, tetapi juga cerita tentang kita dalam perjalanan kita ke rumah Bapa. Cerita ketika kita memulai hidup kita sebelum menerima dan mengenal Tuhan. Hidup kita susah, muka kita muram, semangat kita patah, dan tidak jarang setan berhasil membuat kita betul-betul down, betul-betul jatuh secara mental. Tetapi saudara, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjalan bersama kita sepanjang perjalanan hidup kita ini. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, maukah saudara berjalan bersama Yesus? Yesus mau berjalan bersama saudara. Karena dia memberikan satu janji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saat ini, pertanyaan saya yang perlu saudara renungkan di dalam hati saudara. Apakah saudara betul-betul mau berjalan bersama Yesus? Karena ketika Yesus berjalan bersama saudara, hidup saudara akan diubahkan. Dari hidup yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan menjadi hidup yang bersuka cita, hati yang berkobar-kobar, wajah yang bercahaya. Karena sahabat terbaik kita tidak pernah meninggalkan kita, selalu berjalan bersama dengan kita.
Saudaraku, maukah saudara menerima undangan Tuhan dan berkata kepada Yesus setiap hari, tinggallah bersamaku, tinggallah bersamaku. Karena hari sudah malam, waktu di mana kita hidup ini makin gelap, makin banyak kesusahan. Tetapi satu undangan yang tidak boleh kita lewatkan, mengundang Yesus tinggal bersama dengan kita. Maukah saudara mengundang Yesus? Kalau saudara mau, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, saat ini juga kami mau mengundang Engkau untuk tinggal bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami tahu hidup kami penuh dengan penderitaan, masalah, dan bahkan ujian hidup. Kami tidak akan bisa sanggup mengakhiri perjalanan ini tanpa Engkau. Ya Tuhan, tinggallah bersama dengan kami. Ubahkan kami, berikan kami iman. Tolong kami untuk percaya, karena kami sesungguhnya adalah umat yang tidak percaya. Saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sedang menyaksikan firman Tuhan ini. Tuhan berkati mereka dimanapun berada. Dan biarlah di dalam setiap perjalanan hidup kami menjadi satu perjalanan yang tidak akan pernah kami lupakan. Karena Yesus hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.